Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Galuh. Waalaikumsalam Bu Revi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Saya alhamdulillah Bu, sehat selalu. Semoga kita semua sehat ya Bu. Iya benar sekali. Hari ini kan rencananya diadakan supervisi akademik ya Bu. Iya. Ibu Galuh di dalam kelas, nanti Ibu Revi observasi. Tapi sebelum observasi biasanya ada acara pra Bu, pra observasi, lalu observasinya pelaksanaan di kelas, lalu setelahnya pasca observasi. Tapi untuk sementara ini sebelum saya observasi ke kelas Ibu Galuh, saya mengadakan pra observasi dulu. Seperti kita ketahui Bu bahwa supervisi itu tuh bukan hal yang menakutkan kan? Tidak takut ya Bu? Iya, karena hampir setiap semester kita ngelakuin supervisi kan. Yang ditujukan bahwa kita ingin melihat situasi pembelajaran di dalam kelas atau proses pembelajaran dari supervisi. Di situ kita bisa tahu kita lemahnya di mana, kurangnya di mana, lebihnya di mana setelah melakukan supervisi, karena di dalamnya ada refleksi nantinya kan. Nah, bisa juga membantu kita guru kan Bu, di sini untuk mendiagnosis, bisa secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas yang di dalam kelas. Siap ya? Siap. Boleh Bu Galuh. Pertama-tama dari kegiatan supervisi akademik itu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Galuh ambil pada proses pembelajaran supervisi observasi nanti apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu kebetulan ini pembelajarannya tujuan utamanya itu untuk mencari motivasi. Tujuan utamanya ya motivasi belajar bersama didik. Tapi tujuan pembelajaran yang secara materi itu saya ingin mencapai mengetahui tentang kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi tentang materi. Mereka kan belum paham sendiri, jadi mereka harus menggali dari sumber-sumber yang ada. Sumber yang ada. Ibu Galuh bebaskan. Iya, nanti sumbernya dari internet. Kebetulan kalau cuma buku, menurut saya itu kurang profesional untuk kita, maksudnya terpaku untuk satu buku. Jadi sudah zaman IT ya. Sudah zaman IT, anak-anak bisa berkembang. Iya. Nanti baru di pertemuan pertama menerapkan sintaks pertama, mereka harus menentukan pertanyaan mendasar dari proyek pertama. Iya, dari proyek yang akan kita buat. Kenapa sih kita harus membuat proyek ini gitu. Jadi mereka ini diharapkannya sih sebenarnya, saya mengharapkan mereka bisa buat pertanyaan sendiri kayak gitu dari apa yang saya tampilkan. Anak-anak bisa mempersiapkan pertanyaan yang mendasar. Iya, sintaks kedua itu dia berhubungan dengan bagaimana mendesain proyek. Jadi mereka disuruh mendesain sendiri proyeknya. Ininya saya buat dari barang-barang sederhana dan berkas yang ada di sekitar mereka. Diharapkan mereka bisa menentukan sendiri apa yang mau mereka buat dan dari alat-alat apa. Sintaks ketiga itu mereka membuat rancangan untuk membuat proyeknya kapan, dilaksanakan kapan dan segala macamnya. Nanti hasilnya pertemuan selanjutnya itu di sintaks 4 mereka harus melaporkan ke saya ketika mereka mengerjakan di rumah sudah sampai mana batas pengerjaannya. Kemudian nanti di tahap 4 kita uji hasilnya bagaimana, terakhir baru kita refleksi ada permasalahan apa. Tidak mungkin kan proyek, mungkin saja nanti ada proyek yang gagal atau bagaimana seperti itu. Ya, alhamdulillah Bu Galuh. Yang dari tujuan, yang pengembangan yang nak dicapai, strategi yang Ibu paparkan untuk menghadapi observasi di kelas nanti, semoga semuanya tercapai. Rencananya kapan Ibu Galuh bisa kita di dalam kelas saya melakukan observasi? Bisa besok ada pembelajaran. Langsung jam berapa Bu? Kebetulan ini jamnya ada jam terakhir. Kebetulan saya jam terakhir juga kosong, saya bisa ke Ibu Galuh nanti. Langsung saja nanti saya ke kelas ya Bu. Iya, nanti jam ke 8.9 ya. Nanti saya kabarin Ibu aja di jam itu. WAW ya. Iya. Saya terima kasih Bu Galuh untuk pra observasi ini, waktunya. Terima kasih. Jangan takut ya, jangan gemakan. Sepertinya Ibu Galuh tidak lah. Terima kasih ya Bu. Nanti kalau ada kegiatan silakan. Saya permisi juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat ya. Terima kasih. Thank you.
sehari-hari. Melalui kegiatan apa? Nanti kalian akan melakukan kegiatan diskusi, ya, untuk mencari informasi mengenai apa itu peristiwa penida dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus ada apa? Tujuan pembelajaran kita dapat menyimpulkan konsep tekanan, ya, konsep tekanan hidrostatis, kemudian tentang konsep hukum Archimedes, dapat menentukan konsep hukum Pascal, kemudian dapat merancang sebuah proyek yang memanfaatkan fluida statis dalam kehidupan kita. Kemudian juga dapat menyusun dan mendesain proyek tadi. Ya, hari ini cukup sampai di situ. Sampai batas menyusun dan mendesain proyeknya. Oke? Nah, sekarang lama-lama pembelajaran ini, pembelajaran kita pakai menggunakan model yang namanya project based learning. Project based learning itu kita membuat sebuah project atau menghasilkan sebuah project. Nanti Bapak kasih tahu apa project yang akan kita buat, ya. Lama-lamanya pertama kita akan mencari dulu menentukan pertanyaan mendasar, ya. Kemudian yang kedua kita akan mendesain perencanaan produknya. Mendesain ini termasuk bahan-bahannya apa, nanti kalian cari bahannya apa, lama-lamanya, ya. Lembar kerja peserta didik. Oke, Ibu bagikan LKPD dan buka modul yang Ibu kirimkan di dalam grup, ya. Di dalam grup setelah Ibu kirimkan modul. Bahan ajar, tulisannya bahan ajar, ya. Oke, silakan berdiskusi. Silakan dibuka LKPD-nya. Di halaman pertama itu ada berupa nama kalian. Silakan diisi, oke? Silakan diisi, dibaca, dan di situ ada modul yang Ibu kirimkan melalui link dan link internet yang Ibu kirimkan ke sana, ya. Sekarang silakan isi bagian pertama, ya. Diskusi bersama-sama. Coba lihat ke depan, kita diskusi bersama di kelas. Lihat tadi depan. Lihat. Diskusi dari LKPD 1 itu ada gambar berapa pertama? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kemarin Iya. sudah observasi ke Iya. kelas Ibu Galuh. Saya suka Bu Galuh. 2 kali Asik masuk ya, kelas 2 ya. kali masuk kelas Bu Iya. Galuh. Asik loh. Iya. Seneng anak-anaknya aktif. Alhamdulillah Bu Galuh, ya. Sepertinya Ibu Galuh tidak takut ada saya di situ. Benar-benar Ibu Galuh menikmati prosesnya, ya. Terima kasih Bu Galuh. Ya, sama-sama Bu, udah tahan masuk 2 kali di kelas saya, soalnya kebetulan kan PJBL yang saya buat itu terpotong sintaksnya Bu, jadi Bu terpaksa 2 Dua kali masuk. Dua Saya kali, ya. dengan senang hati Bu Iya. masuk karena memang saya dapat pembelajaran Iya. yang lebih dari melihat Ibu Galuh mengajar. Walaupun saya sudah lama mengajarnya, melihat cara Ibu Galuh mengajar, oh bisa saya sebagai referensi, saya masuk kelas harus begini loh, semangat jadi anak-anaknya Bu Galuh, ya. Di sini kita tujuannya di sini mau pasca Iya. dari observasi supervisi akademik, kan kegiatan yang ketiga adalah pasca observasi. Waktu hari kemarin kita pra observasi, observasinya sudah kemarin juga, lalu hari ini saya akan pasca observasi. Iya. Yang ada ingin saya tanya-tanyakan sedikit, boleh ya Bu Boleh, Galuh? boleh. Dari kegiatan kemarin yang Ibu Galuh lakukan, 2 kali pertemuan atau 2 sintak di sana Bu Galuh, ya. Iya. Apa yang bisa Ibu Galuh refleksi sendiri, Hmm. pembelajaran Ibu Galuh dari 2 kali Kali pertemuan, ini, iya, untuk satu model pembelajaran dari PJBL itu? dari pembelajaran yang saya lakukan 2 pertemuan itu Bu, ya, banyak sekali sebenarnya yang bisa saya refleksi. Jadi ketika pembelajaran berlangsung di pertemuan 2 ini khususnya Bu, ya, jadi ada beberapa kelompok itu yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada beberapa Iya, kelompok. seperti yang Ibu lihat ya ketika kita presentasi tadi kemarin kan Bu, ya. Jadi Mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan? Jadi kelihatan anak-anak di sekolah ini merasa pengerjaan itu nggak ikut terlibat. Ada beberapa orang itu nggak ikut terlibat di dalam Dalam jadi kelompok. iya, partisipasi mereka dalam kelompok itu kurang gitu. Jadi untuk mengerjain proyeknya cuma berapa orang yang bekerja di situ. Jadi anak-anak yang ngerjain itu mungkin nggak sanggup Bu, karena nggak ada temannya yang bantuin. Jadi di situ saya merefleksi, oh mungkin pembagian kelompoknya itu
belum merata, padahal saya sudah membaginya itu secara merata, perempuan dan laki-laki. Berdasarkan apa Ibu Galuh membagi Membagi kelompok? kelompoknya, saya membagi berdasarkan di situ ada siswa yang aktif dan ada siswa yang tidak aktif. Saya harapkan di bagian di situ tuh mereka bisa saling rangkul kayak gitu. Tapi ternyata mungkin siswa yang tidak aktif itu merasa tidak penting pelajaran Penting ketika pelajaran itu. memang cuma satu kelompok itu Bu yang tidak bisa menyelesaikan. Itulah tujuan dari Ibu Galuh memotivasi Iya. itu. Dari pertemuan sintak pertama, sintak kedua yang Ibu Galuh lakukan sama nggak dengan sintaknya, teratur nggak? Teratur alhamdulillah ya. Saya pas cek ya titik. Ya Allah, ini semuanya terjalankan Iya. oleh Bu Galuh. Sukses loh Bu Galuh. Saya suka sekali. Lain kali kalau ada kesempatan lagi, Bu Galuh tidak keberatan, saya mau lu masuk kelas Ibu Galuh lagi. Iya, boleh. Karena sebagai referensi buat saya juga di Iya, kelas. boleh. Karena kita itu guru ya, Iya. sebagaimanapun bentuk kita tetap harus belajar. Belajar. Baik bisa belajar dari teman sejawat, baik dari belajar di internet. Saya dapat pembelajaran besar dari ikut kelas Bu Galuh. Iya. Maaf sudah mengambil waktu Iya, Ibu apa-apa. Galuh dengan mengobservasi Iya. kegiatan Ibu Galuh. Semoga Ibu Galuh nyaman ya. Saya ucapkan terima kasih Iya, banyak sama-sama. Ibu Galuh. Semoga anak-anak kita ke depannya jadi anak yang sukses, Amin. cerdas, pandai, kreatif, Amin. berguna buat kita semua ya Ibu Iya. Galuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau Ibu Galuh ada kelas silahkan. Oh, iya. Ya, kebetulan juga saya ada kelas juga. Oh, iya. Terima kasih ya sayang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.